wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Siang hari ini kita kedatangan tamu guru besar di Masjidil Haram. Beliau itu cucu guru saya. Saya mengambil ilmu hadis Bukhari Muslim daripada Al-Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad, cucu daripada Sohibul Ratib yang mengarang kitab Da'watul Tammah, yang mengarang Nasaih Diniyah, yang mempunyai Ratibul Haddad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau itu Al-Habib Abdullah Muhammad bin Ahmad Masyhur Al-Haddad yang telah memasukkan Islam di Kenya, Afrika, lebih daripada 10.000 orang yang masuk Islam di tangan beliau. Al-Habib Ahmad Masyhur. Pagi hari ini kita datangan beliau. Semoga beliau mau mengisi walaupun sebentar untuk bekal kita menghadapi Ramadan. Al-Ikhlas, Muski Musannif berkata, Babul Ikhlas, bab ikhlas. Ikhlas itu kelihatannya gampang, diucapannya sepele, tapi berat kita mengamalkannya. Siapa sih yang tidak menginginkan pahala? Semua orang dalam ibadah memerlukan dan menginginkan pahala. Tapi terkadang kita lupa kepada si pemberi pahala. Hanya pahala yang dikejar, tapi yang memberikan pahala tidak dikejar. Inilah yang membuat makrifah kita itu menurun, sulit untuk bisa mendapatkan ikhlas. Apabila ikhlas kita bisa menggapai keikhlasan, kenal dahulu kepada si pemberi pahala. Lalu nilainya pahala dibanding dengan si pemberi pahala besar mana? Maka kita sepakat orang ahli ma'rifah umpamanya pasti akan mengatakan lebih besar si pemberi pahala. Kalau kita mengejar surga, surga makhluk, bukan Tuhan. Tapi surga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melirik kepada surga, tapi tidak mau melirik kepada pencipta surga, akhirnya juga semu. Ketika kita melirik kepada neraka, takut kita kepada neraka luar biasa. Tapi anehnya takut kita kepada pencipta neraka lebih besar takutnya kepada neraka. Tapi apabila kita selalu melirik kepada dan melihat kepada pencipta neraka dan surga, kita akan takut menemukan khauf yang sebenarnya, mutiara yang sebenarnya, apa yang dikatakan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mutiara-mutiara di dalam amaliyah kita, sehingga kita ketika berenang di dalam lautan yang luar biasa bisa menemukan mutiara yang tiada ternilai harganya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Al-ikhlas itu nur min nurillah, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah atas manusia yang mendapatkan titipan ikhlas, titipan cahaya Allah, sehingga menerangi kepada hati kita bisa menggapai mahbal makna ikhlas. Sebenarnya makna ikhlas dengan petunjuk Allah, dengan binurillah, kita akan mengetahui
dalam muamalah segi amal perbuatan kita lebih banyak melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mau berbuat, mengatakan diri saya bisa, diri saya mampu, tapi ketika kita melihat dari siapa kamu bisa demikian, kembali kepada Allah Ta'ala, apa kamu tidak malu kira-kiranya mengaku? Inilah. Jadi kuncinya ikhlas pertama kali adalah melihat dahulu, makrifah dahulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kita baru menggapai apa yang dikatakan nur dari Allah Ta'ala yang dititipkan kepada kita adalah nurul ma'rifah. Itu syarahnya. Nah, kalau kita sudah menggapai nurul ma'rifah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun rasanya pertama kali berat, tapi kita lama-lama akan mendapatkan kenikmatan. Contohnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan, ya siapa orang yang tidak lapar? Siapa orang yang biasa, yang kerja keras, yang tidak dahaga? Saya tidak akan menyepelekan orang yang berpuasa kok tidak dahaga atau tidak lapar. Memaklumi atas ketidakkuatan atau kita paksakan harus. Pertama kali kita merasakan berat. Tapi ajibnya Allah Ta'ala memberikan satu kenikmatan ketika mendekati kurang 5 menit. Nikmat yang luar biasa mau buka ini seolah-olah kalau bisa diajukan sedikit. Jangan buru-buru gawe. Itu yang mampu menikmati. Jadi kalau mau maghrib kondisi istilah mana? Asyik betul. Jalan-jalan pun kelihatan padahal dari siang dahaganya setengah mati. Laparin luar biasa. Ini begitu mendekati maghrib. Kalau tingkat TK lain lagi saya. Kalau tingkat TK saya mungkin bapak-bapak lain, ibu-ibu lain. Kalau saya lain lagi bahasanya bolak-balik lihatnya jam. Yang biasanya jarang melihat jam, aktif melihat jam. Dihitung, kelihatannya panjang betul. Terkadang kita tertipu oleh nafsunya sendiri. Membaca Quran pun bukan karena Allah, kelihatannya karena Allah menghibur nafsunya. Karena apa? Kita ini kalau bisa baca Quran 1 juz setengah jam, umpamanya yang pelan. Berarti kalau 2 juz 1 jam. Kan kita tidak kerasa Bismillahirrahmanirrahim. Wah asik bener. Tapi matanya begini kejam lagi. Lagi-lagi kejam lagi. Jadi nafsunya dihibur oleh qiraatil Quran. Ada lagi kalau udah sholawat, ada tasbih, ada apa. Ya Allah kelihatannya luar biasa. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Wah, luar biasa. Dari asiknya di Ramadan, awal tarawih itu terkadang terjadi yang lucu-lucu. Ya, karena biasa bilali setahun sekali. Bilalan itu kan dilakukan tidak setiap malam kan, dilakukan setiap malam. Dari asiknya ini bukan cerita, pernah seliru. Waktunya Al-Khalifatul Awal Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakr ibn al-Khattab. Wah, ini rusak ya. Di sebelahnya tahu Abu Bakr ini Siddiq langsung itu. Jadi orang dari asiknya dalam menyambut bulan Ramadan, dari gembiranya terkadang mendatangkan kita tertawa atau lupa sebab karena lupa. Makanya Rasulullah bersabda tepat sekali, farhatan bidasai. 2 keistimewaan, 2 kebahagiaan. Yang pertama indah berbuka, yang kedua nanti di padang mahsyar, di dalam mahsyar, terutama di dalam jannah. Ini keistimewaan orang-orang yang bisa menikmati. Namun kalau tidak kita melangkah 1, 2, 3, mana mungkin kita bisa menikmati nikmatul Ramadan. Maka dari itu Ramadan itu bagian yang pertama adalah menghindarkan kita supaya kita tidak tertipu oleh nafsunya. Kalau
Kalau sudah tidak tertipu nafsunya, untuk meraih makomatil ikhlas, bangga atas kita mendapat kehormatan dari Allah seperti sholat 5 waktu. Kita ikhlas, bangga bisa diperintah oleh Allah Ta'ala, bisa berzakat, bangga diperintah oleh Allah untuk menjalankan shaum Ramadan, bagian satu kehormatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak lepas dari itu kita mendapat kehormatan dari Allah, dipanggil selalu oleh Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu, yang menciptakan kita, yang berzikir kita, malah kita dihormati oleh Allah Ta'ala, dipanggil selalu ya ayyuhalladzina sallu alaihi wasallimu taslima. Kaitannya nanti ada lagi yang selain itu, tapi dipanggil dahulu, panggilan kehormatan dari siapa? Yang menciptakan. Kalau kita selalu bisa menikmati panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu, mestinya kita malu. Nah, kalau malu solusinya apa? Bertoat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena kita merasa malu kepada Sang Pencipta. Maka dari itu saya atas nama pribadi dan pengurus Kanzus Sholawat, karena sebentar lagi mendekati bulan, masuk bulan Ramadan, semoga kita semuanya diberi panjang umur, Allah Ta'ala bisa menjumpai bulan Ramadan, bisa menjalankan perintahnya Allah dalam puasa Ramadan, diberi oleh Allah Ta'ala sehat walafiat, dan diberi rezeki, kemudahan-kemudahan rezeki untuk bekal ibadah. Dari itu atas nama pribadi Habib Lutfi tidak terlepas karena manusia biasa dari kesalahan-kesalahan dan prasangka-prasangka yang kurang baik, terkadang ucapan-ucapan yang menyakitkan dan lain sebagainya. Saya atas nama pribadi pertama mohon maaf sebesar-besarnya, karena kami akan menjalankan puasa Ramadan. Yang kedua, kru ataupun pengurus Kanzus Sholawat juga kami memohonkan maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan-kekurangan. Insya Allah bulan puasa tidak ada perayanya untuk Kliwonan, cuma waktunya kita ganti malam. Tapi yang jauh-jauh sementara bukan kami melarang, kalau bisa silahkan, tapi kalau tidak ada waktu jangan memaksakan, karena musola-musola panjenengan, masjid-masjid panjenengan memerlukan panjenengan semuanya untuk mensiarkan musolanya, untuk mensiarkan tadarusil Quran, untuk mensiarkan jamaah di dalam masjid kita masing-masing. Maka dari itu kita Kliwonan habis tarawih baru kita mulai Kliwonan untuk istiqomah supaya tidak peraih Kliwonannya. Kenapa Habib Ramadan kok tidak peraih? Sebab saya melihat tanggalan setan tidak ada tanggalan merahnya. Jadi setan itu tidak pernah peraih, berarti tidak mempunyai tanggalan merah. Nah, maka kita juga tidak ada peraihnya. Selagi dia tidak ada tanggalan merah, ayo terus kita tetap membentengi iman kita dalam ibadah kita, supaya kita tidak terjebak, tertipu oleh syaitan atau nafsu kita. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala beri